teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perlawanan Aceh. Sebelum ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gita Cahyawinata. Nama saya Najma Fatimah. Nama saya Sipa Latifah. Langsung saja kita ke materinya. Perang Aceh terjadi sejak tahun 1873 hingga 1904 antara rakyat Aceh melawan Belanda. Perang Aceh termasuk dalam salah satu perang terlama di dunia. Latar belakang perlawanan Aceh. Yang pertama, ada sebab umum. Sebab umum penyebab terjadinya perang Aceh adalah ketika Inggris dan Belanda melanggar kesepakatan yang sudah mereka tanda tangani dalam Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Pasalnya, dalam traktat tersebut telah disebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera kecuali Aceh. Yang kedua, ada sebab khusus. Sebab khusus perang Aceh dari beragam penyebab yang ada. Sebab khusus terjadinya perang Aceh adalah tuntutan Belanda untuk mengakui kedaulatannya pada 22 Maret 1873. Namun Aceh menolak tuntutan tersebut. Alhasil, 4 hari kemudian Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Tanggal 26 Maret 1873, pihak Belanda menyerang Aceh dengan menembakkan meriam dari kapal yang bernama Citadel van Antwerpen. Jalannya perlawanan Aceh. Perang dimulai pada 1873, di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Kohler mulai menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan sengit. Belanda sempat melakukan penyerangan ke Masjid Raya Baitur Rahman dan sempat menginstruksikan anak buahnya untuk menembakkan peluru ke arah masjid. Akibatnya, masjid mulai terbakar dan pasukan Aceh mulai berbondong-bondong meninggalkan masjid. Belanda akhirnya berhasil menguasai masjid pada 14 April 1873. Namun, Mayor Jenderal Kohler diketahui tewas dalam sengitnya pertempuran di masjid ini. Setelah berhasil menguasai masjid 1874, pasukan Belanda pun kembali mendarat di pantai Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Van Swieten, seorang pemimpin baru yang akan mengepalai pergerakan Belanda. Melihat kedatangan Belanda, pasukan Aceh pun tidak tinggal diam hingga akhirnya meluncurkan berbagai serangan. Namun sayangnya pasukan Aceh harus mengalah dan mundur karena persenjataan Belanda jauh lebih lengkap. Pada 24 Januari 1874, pasukan Belanda kembali menduduki istana. Sultan Mahmud Shah II bersama para pejuang lain telah terlebih dahulu meninggalkan istana hingga pada akhirnya 4 hari setelahnya Sultan wafat akibat wabah kolera. Setelah berhasil menguasai masjid dan istana, Belanda akhirnya mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Namun karena beliau masih di bawah umur, Tuanku Hashim Bantamuda pun diangkat sebagai walia atau pemangku sultan sampai tahun 1884. Tidak berhenti sampai di sini, Belanda pun terus melanjutkan perang sampai ke daerah hulu. Posisi Letnan Jenderal Van Swieten pun sudah digantikan dengan Jenderal Pel. Setelah itu, mereka pun mulai membangun pos-pos pertahanan di Kutaraja, Krueng Aceh, dan Meraksa dengan kekuatan sekitar 2.759 pasukan. Melihat pertambahan pasukan Belanda, pejuang Aceh pun tidak gentar dan tetap semangat. Di Aceh Barat, peperangan dipimpin oleh Teuku Umar dan istrinya Cut Nyak Dien hingga meluas sampai ke Melabon. Dengan semangat jihad, mereka pun menerapkan strategi baru yang disebut konsentrasi Stelsel. Berbagai kegagalan dalam pertempuran melawan rakyat Aceh akhirnya membuat Belanda mulai geram dan menugaskan Dr. Snow Hourgronje untuk menganalisis kelemahan dari pasukan Aceh. Akhirnya, ia pun mengusulkan beberapa cara untuk menaklukkan Aceh, yaitu yang pertama, memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh, karena dalam lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. 2.
Menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan senjata. 3. Bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke dalam korps pamong praja di pemerintahan kolonial. Untuk melaksanakan usulan-usulan tersebut, pada 1898 Kolonel J.B. Panheut diangkat sebagai gubernur sipil dan militer Aceh. Dengan berbagai macam persiapan, akhirnya mereka pun melaksanakan beberapa serangan untuk menggempur Aceh. Di bagian Aceh Barat, Teuku Umar juga merencanakan penyerangan besar-besaran ke Meolabon. Namun, ternyata rencana ini berhasil diketahui Belanda dan malah terjadi serangan balik yang sengit pada 1899. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya Teuku Umar pun gugur, sedangkan pasukan Cut Nyak Dien terus melakukan perlawanan. Di bawah kepemimpinan Muhammad Daud Syekh dan Panglima Polem, perang gerilya terus dilakukan sampai akhirnya Muhammad Daud menyerah. Sementara Panglima Polem ditangkap bersama istrinya dan keluarganya. Akhir Perang Aceh. Perang mulai mereka setelah Cut Nyak Dien berhasil ditangkap lalu diasingkan oleh Belanda sampai akhirnya wafat pada 8 November 1908. Perang selanjutnya dilanjutkan oleh Cut Nyak Meotia dan Pang Nanggroe sampai pada akhirnya Oktober 1910 keduanya gugur dan perang resmi berakhir secara massal pada tahun tersebut. Adapun tokoh penting di dalam perlawanan Aceh, yaitu yang pertama Teuku Umar. Teuku Umar lahir pada 1854 di Meulaboh, Aceh. Ia merupakan tokoh yang mendapat penghargaan dan gelar pahlawan nasional Indonesia karena perannya dalam Perang Aceh. Bersama istrinya, Cut Nyak Dien, Teuku Umar menggunakan strategi perang gerilya yang sangat efektif dalam melawan pasukan kolonial Belanda. Mereka memimpin pasukan Aceh dalam serangkaian serangan gerilya yang mengganggu upaya pendudukan Belanda. Selain itu, Teuku Umar juga menciptakan siasat dengan berpura-pura menjadi sekutu Belanda untuk mengumpulkan senjata bagi masyarakat pribumi. Yang kedua yaitu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan nasional kelahiran 1848 di Lampadang, Aceh Besar. Cut Nyak Dien merupakan sosok yang berani memimpin perlawanan melawan penjajahan Belanda dari Tanah Rencong bersama suaminya Teuku Umar dan pasukannya. Setelah kepergian suaminya, Cut Nyak Dien tidak berhenti berjuang untuk mempertahankan wilayahnya dan mengusir Belanda dengan menerapkan strategi perang gerilya. Tindakan serta semangat juangnya menjadikannya simbol perlawanan yang kuat dan inspiratif bagi rakyat Aceh dalam menantang penjajahan, serta membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Teman-teman, ada pula dampak dari perlawanan Aceh ini, diantaranya yaitu dampak negatifnya, Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya. Aceh tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa lain selain dengan Belanda. Aceh menaati perintah dan peraturan Belanda. Dampak positifnya yaitu masyarakat Aceh pada masa itu bisa belajar dari pengalaman tentang taktik perang licik Belanda. Di antaranya adalah beberapa orang Belanda yang menyambar menjadi kiai dan perilaku konflik kambing hitam Belanda. Pengaruh dari perlawanan Aceh ini yaitu yang pertama, inspirasi nasionalisme, yang dimana semangat perlawanan dan pengorbanan rakyat Aceh memberikan inspirasi dan pelajaran penting bagi perjuangan nasional Indonesia secara keseluruhan. Nilai-nilai seperti cinta tanah air, rela berkorban, dan persatuan menjadi fondasi dalam pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu pembelajaran sejarah. Perang Aceh mengajarkan pentingnya persatuan dan persaudaraan dalam menjaga keutuhan bangsa.
Peristiwa ini juga menjadi bukti sejarah tentang kegigihan rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, yang menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang. Selanjutnya yaitu manfaat. Apakah ada manfaat dari perlawanan Aceh? Manfaat utama perlawanan Aceh bagi penerus bangsa adalah sebagai teladan semangat perlawanan, persatuan, dan cinta tanah air yang dapat menginspirasi dan memotivasi generasi muda untuk menjaga keutuhan dan menghargai sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Perjuangan panjang rakyat Aceh tidak pernah benar-benar takluk oleh Belanda, mengajarkan pentingnya ketangguhan, keberanian, dan nilai-nilai Islam sebagai pondasi perjuangan.